narasumber kita, Al-Ustadz Raga Satria, yang pada pagi hari ini sudah bergabung di tengah-tengah kita untuk mengulas kitab Adabul Alim al-Mutalim, dan tentunya semuanya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita mulai kajian pada pagi hari ini, dan tentunya kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah serta pembacaan surah Al-Baqarah ayat 58 sampai 61. Dan kita bersama-sama berbuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Selanjutnya pembacaan surah Al-Baqarah ayat 58 sampai 61 akan saya bacakan dulu. A'udzu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من
وبقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Untuk selanjutnya langsung pada materi pokok, yaitu kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Langga Satya. Waktu dan tempat pada beliau, silakan. Baik, terima kasih waktunya Ustaz Badrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa kita berikan hadiah Al-Fatihah dulu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada para guru-guru kita, masyayikh kita, muallim kita, pada para pendiri, muassis Nahdlatul Ulama, kemudian kepada para ustadz-ustadzah yang hadir di sini, baik hadir langsung maupun via Google Meet. Kemudian kepada musannif hadzal kitab, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemarin sampai ini ya, Saminu ya, adab yang nomor 8. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wasaminu, adapun adab yang nomor 8, ayyuqallila, hendaknya bagi seorang murid untuk meminimalisir isti'mal al-mata'imi, penggunaan makanan-makanan, allati, yang hiya, mata'im itu, min asbabil baladati, menjadi penyebab-penyebab dedel. Nopo dedel ini nopo bahasa Indonesia? Tidak cerdas, sudah gitu aja. Menjadi penyebab ketidakcerdasan. Kalau bahasa
langsungnya baladah itu ya penyebab kebodohan. Wadhu fil hawasi, ya bisa, tidak terlalu tanggap, tidak peka. Dan lemahnya panca indera. Wadhu fil hawasi, dan lemahnya panca indera. Jadi ada makanan-makanan yang disarankan oleh Mbah Hashim Asy'ari untuk jangan terlalu banyak dimakan selama masa pencarian ilmu itu. Ada ini spesifikasinya dijelaskan oleh beliau di sini. Seperti apa? Katufahi, seperti apel, al-khomidi, yang kecut. Kemudian walbaqillai, jenis kacang-kacangan, termasuk seperti buncis, kacang panjang, kacang itu termasuk. Wasyarbil kholi, kemudian banyak minum cuka. Minum cuka maksudnya ketika kita makan selalu pakai cuka. Ada yang kebiasaannya seperti itu. Makan bakso pakai cuka, mie ayam pakai cuka. Itu kalau bisa enggak usah, dikurangi. Wakadzalika, dan seperti mato'im itu, yaitu makanan dan minuman, yuksiru isti'maluhu, jika dimakan atau diminum, yuksiru dapat memperbanyak balgoma, lendir, memperbanyak lendir. Al-muballidi, yang membuat kita ini ndedelake, yang membuat kita bodoh, udah gitu aja. Susah menerima pelajaran. Iya, buat susah menerima pelajaran. Loading terus itu, ya gitu. Al-muballidi. Lidhni, bagi akal. Kemudian wal musakili, dan yang bisa menjadikan berat lil badani, bagi badan kita, tubuh kita. Apa yang membuat badan kita terlalu gemuk, bertambah beratnya, bobotnya itu? Kakasrotil albani, seperti banyaknya minum susu, wasamaki, dan terlalu banyak makan ikan. Wa asbaha, dan yang mirip-mirip, zalika, seperti alban dan samak. Wayam bagi dan hendaknya, seyogianya, ayyajtaniba, bagi seorang muta'alim, seorang murid itu untuk menjauhi apa? Mayurosun nisyana, yaitu perkara-perkara yang menyebabkan lupa. Bil khosiyati, secara khusus, ka'akli athari sauril fari, seperti makan makanan yang bekas digigit tikus, dikerikiti tikus. Itu biasanya di rumah itu ada, entah makanan apa itu ada bekas kerikitan tikus. Saya kira ini sudah umum ya, kita tidak akan makan itu, pasti kita buang makanan itu. Tetapi untuk kehati-hatian, di sini juga dijelaskan, jangan sayang sama makanan seperti itu. Jadi dibuang aja, jangan dimakan. Kalau ada bekas gigitan tikus apa itu. Wa qiraati alwahil kuburi, kemudian membaca tulisan yang ada di batu nisan. Itu bisa memudahkan kita lupa, gampang lupa. Oleh karena itu, kebanyakan makam-makam di pondok, kayak Pondok Tebu Ireng, Tambak Beras, itu ada jejeran makam, kemudian tidak ditulis di batu nisan, tapi dibikin denah di dinding. Sebelah sini makamnya, ini makamnya Kiai siapa lagi. Sama halnya dengan di Tambak Beras dan Anyar Peterongan, kebanyakan pondok itu seperti itu kalau ada makbarohnya. Dan ini sesuai dengan penerapan apa yang ada di kitab. Kemudian wadukhuli, dan masuk baina jamala, ini di antara dua onta. Makturo, ini yang ditarik keduanya.
Nah, insya Allah di sini kita nggak ada onta ya. Jadi seandainya besok-besok kita diizinkan Allah bisa ziarah ke Makkah, lagi jalan-jalan kemana, terus kita ada lihat ada onta 2 lagi ditarik jalan gitu, kan ada sela-selanya di tengah. Nah, itu jangan masuk di antaranya. Wa ilqa'il qamli, kemudian kita melepaskan kutu hayyan dalam kondisi hidup. Lagi cari kutu, entah kita sendiri, istri, suami, atau anak kita sudah dapat kutu, biasanya pakai serit itu harus dibunuh, harus dipites kata orang Jawa, pakai kuku itu. Terserah matinya pakai kuku atau pakai palu, terserah. Yang jelas jangan dibiarkan hidup. Nah, itu gampang buat kita lupa, bisa memudahkan kita lupa. Loh, kenapa kok ada makanan-makanan yang dilarang, kemudian tindakan-tindakan yang disarankan untuk dihindari, seperti masuk ke antara 2 onta itu kenapa? Nah, monggo bagi para ustadz-ustadzah yang mungkin secara akademis bisa melakukan penelitian, silahkan diteliti. Tidak apa-apa diteliti. Kemudian wattasi'u yang nomor 9, ayyuqallila, hendaknya muta'alim itu meminimalisir naumahu, tidurnya muta'alim, tidurnya murid. Malam yalhaku, selagi tidak ketemu hu ing ma opo dororun, penyakit. Maksudnya gini, selama tidak membahayakan penyakit, tidak membahayakan badan muta'alim, tidak ada pengaruh kesehatan lebih lanjut gitu, maka hendaknya jam tidur itu dikurangi. Yuqallila naumahu, yalhaqhu dororun fi badanihi, tidak berpengaruh pada kesehatan badannya, wadinihi, dan hatinya. Walau di dalam tidurnya, fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam, ala thamani sa'atin, cukup 8 jam, itu maksimal, paling banyak itu tidur 8 jam. Wahwa, adapun 8 jam itu adalah sulusul zamani, sepertiga waktu. Kalau rutin kita lakukan sehari tidur 8 jam, kita terapkan. Memang tidur standar secara medis juga 8 jam ya. Kalau diterapkan itu, maka dalam 1 tahun 4 bulan itu dipakai tidur. Dalam 2 tahun 8 bulan hanya untuk tidur. 3 tahun 1 tahun untuk tidur. Nah, jadi dalam 3 tahun ya 1 tahun itu kita tidurnya. Alangkah banyak sekali. Mas, sampai mana tadi hilang? Ala samani sa'atin. Ya 8 jam itu sepertiga waktu kita. Jadi bisa dianggap juga sepertiga umur kita. Selama berapa puluh tahun umur kita, kalau menerapkan 8 jam sehari, berarti ya sepertiga umur kita itu untuk tidur. Fa'ini tamala, maka apabila kuat menanggung opo haluhu, kondisinya muta'alim, apabila kondisinya muta'alim ini kuat, maksudnya fit, akola, untuk menyedikitkan waktu tidur minha, yang 8 jam itu, fa'ala, maka lakukanlah untuk dipersedikit lagi ya. 6 jam, 7 jam, dikurangi lagi, dan itu butuh latihan. Kalau santri malah biasanya tidak pernah tidur malam itu. Tidak pernah tidur, tidurnya pagi pada subuh. Itu. Mana hilang lagi nih. Wala ba'sa, dan tidak masalah. La ba'sa itu tidak masalah. Apa yang tidak masalah? Ayyuriha, untuk mengistirahatkan nafsahu, badannya atau dirinya muta'alim, wa qalbahu, dan hatinya muta'alim, wa dhihnahu, dan otaknya muta'alim, wa basaruhu, dan matanya muta'alim. Enggak apa-apa
untuk mengistirahatkan diri, tubuh, hati itu refreshing itu enggak apa-apa, enggak masalah. Idza kala ketika capek opo syai'un sesuatu min dzalika dari yang disebut tadi nafsahu, qalbahu, wa dhihnahu, wa basaruhu. Kalau anggota tubuh kita udah lelah, capek, nah ini enggak masalah. Dan maksiatnya bukan di karaoke yang tempat minum-minum gitu, jangan. Di pantai, di pegunungan, silahkan sama keluarga. Kalau nggak ada keluarga ya sendirian. Apalagi dibarengi dengan tadabbur alam, masya Allah, ini luar biasa. Ke Danau Kelimutu kan, refreshing, nggak apa-apa, diniati ibadah, diniati untuk refresh tubuh kita agar dalam beribadah, dalam mencari ilmu nanti segar kembali. Ke Gunung Kelimutu ya ngopi nggak apa-apa, yang Ustadz ini biasanya ngopi ini sambil subhanallah, kita lihat danau tiga ini besar sekali, luar biasa ciptaan Allah, itu sambil tadabbur alam, nggak apa-apa dan baik sekali. Maka jangan terlalu ekstrim, enggak boleh jalan-jalan itu bisa melalaikan kepada Allah, enggak seperti itu. Idza kala syai'un min dzalika wa dha'fa dan lemah, apes, bitanazuhin dengan ngelencer, watafarrujin dan santai-santai, fil mutanazzahati di tempat tamasya, bihaitsu ya'uda sehingga bisa kembali ila halihi kepada kondisinya muta'alim, wala yudhoyu dan tidak menyia-nyiakan siapa muta'alim alaihi kepada halu. Maksudnya setelah kita refreshing itu kondisi tubuh, pikiran bisa kembali seperti semula, segar kembali. Ini dimaksudkan untuk semangat kembali dalam beribadah, dalam mencari ilmu, menerima ilmu. Bisa juga bagi yang ngajar, para ustadz-ustadzah ini, tidak apa-apa, penting juga, namanya manusia ya butuh refreshing, tetapi refreshing yang tidak melalaikan kepada Allah, sambil tadabbur alam. Wal asyiru, adapun adab yang ke-10, ayyatruka, hendaknya muta'alim itu meninggalkan al-isyrota, pergaulan, fa in tarokaha min ahammi ma yang bagi li thalibil ilmi. Oh gini. Fa inna tarkaha, jadi masdar ini. Fa inna tarkaha, karena meninggalkan pergaulan itu min ahammi ma, bagian yang sangat penting, yang bagi yang selayaknya dilakukan li thalibil ilmi, bagi para pencari ilmu, bagi muta'alim, bagi murid, wala siyama, apalagi li ghairil jinsi, yaitu bermuasyarah kepada yang lain jenis. Ini diwanti-wanti sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini. Jadi pergaulan sama yang berbeda jenis ketika belajar itu sangat tidak perlu dan harus dihindari. Ini bisa kita amanahkan kepada santri-santri, murid-murid, ustadz-ustadzah di TPQ, di mana saja, kemudian kepada putra-putri kita. In kasuro, jika jadi banyak, la'buhu, bermainnya muta'alim, wa qalat, dan menjadi sedikit apa fikrotuhu, berfikirnya muta'alim. Jadi bergaul, kebanyakan teman bagi seorang pelajar itu dapat menjadikan murid itu banyak bermain, kemudian berfikirnya sedikit, di mana masa belajar itu justru berfikir yang lebih banyak dibutuhkan. Terlalu banyak teman, wah ada klub sepeda, jadi mainannya sepeda, menghias sepeda, jadi hal-hal tidak penting yang dilakukan nanti.
Jadi di situ permasalahannya. Fa inna taba'a, karena sesungguhnya tabiat manusia, fa inna taba'a, karena sesungguhnya tabiat manusia itu surrokun, banyak mencuri. Maksudnya mencuri apa? Tabiat manusia ini banyak plagiat, meniru, atau diistilahkan surrokun di sini mencuri. Mencuri dari tabiat teman-teman kita yang banyak itu. Kalau temannya banyak, terlalu banyak maksudnya. Kalau sekedarnya hanya untuk keperluan belajar itu nggak apa-apa, malah bagus. Terlalu banyak teman, maka terlalu banyak tabiat yang akan kita temani. Kemudian watak dasar daripada manusia itu adalah selalu meniru tabiat teman-teman yang lain. Maka dikhawatirkan ketika ada teman yang perangainya jelek, ia tidak kuat dalam hal agama, kemudian tidak semangat dalam urusan agama. Nah, kita meniru, bisa dicontoh nanti. Tidak niat nyontoh, tapi otomatis kena. Maksudnya terkena virus ibaratnya. Iya, terpengaruh. Jadi, kenapa disarankan untuk dihindari terlalu banyak teman? Ini berlaku untuk murid-murid kita, untuk para santri, para muta'alim, disarankan untuk tidak terlalu banyak teman. Bagi para ustadz, ustadzah, maka beda kebutuhannya. Justru yang dibutuhkan ya banyak koneksi, seperti dengan berteman dengan orang-orang Departemen Agama, Kementerian Agama, karena ini kebutuhannya sudah berbeda. Untuk kelancaran mengajar, untuk koneksi TPA kita agar bisa lebih maju dan sebagainya. Tujuannya berbeda. Kemudian surlokun wa afatul isyrati, adapun bahaya-bahayanya pergaulan tadi itu dia umri, yaitu sia-sianya umur, bighairi faidatin, tanpa adanya faedah, wa dhihabat dini, dan perginya agama, hilangnya agama. Apa maksudnya hilangnya agama? Ya seperti tadi, kita terlalu banyak berteman. Kebetulan ada teman yang perangainya jelek, yang tidak pernah sholat, justru tidak pernah belajar, maka kita akan ikut-ikutan, hilang agama kita semenjak kecil, semenjak belajar. Maka hal seperti itu dihindari. Idza kana ma'a ghairi ahlihi, ketika ia sedang berteman atau bersama orang yang tidak ahli di bidang agama. Fa ini taja ila ma yashabuhu, maka ketika muta'alim itu butuh teman, maksudnya falyakun, maka bertemanlah, sohiban, kepada teman, solihan, yang soleh, dayinan, yang kuat agamanya, taqiyan, yang kuat takwanya, warian, yang wirai, zakiyan, yang bersih hatinya, katsirul khairi, yang banyak kebaikannya, qalil syarri, yang sedikit kejelekannya. Karena setiap manusia mulai kecil sampai tua itu tidak ada yang tidak punya kejelekan sama sekali. Tapi kita pilih yang paling sedikit kejelekannya. Tidak ada yang tidak punya kejelekan sama sekali. Kekurangan itu pasti ada. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan, itu sudah dinas. Manusia tempatnya salah dan dosa. Tapi yang sedikit, jadi yang ada filter. Katsirul khairi, hasanal muruati, yang harga dirinya baik, qalilal mamaroti, yang tidak selalu mengajak kepada poropadu, ya, selalu berdebat, cekcok. Nah, itu ada tipe teman seperti itu ada. Bawaannya cekcok terus, itu dihindari selama masa belajar. Kalau Ustadz Badrus ini ada teman yang bawaannya cekcok terus, justru harus didekati, didakwai, jangan cekcok, nggak boleh dijauhi. Iya, beda tujuannya. Ustadz Soleh ini harus didekati orang-orang seperti itu. Ustadz Imam jangan dijauhi, sudah beda, bukan kalau belajar lagi ya, kalau belajar.
didekati, dikasih tahu. Kalau nggak kasih tahu ya cekcok juga. Masya Allah. Kemudian mana tadi? Innasiya Zakaro. Tadi kan apabila butuh teman, memang butuh teman, maka carilah teman yang agamanya kuat, yang bertakwa, yang wirai, yang bersih hatinya, muruahnya baik dan sebagainya. Maka ketika muta'alim itu lupa, terlalai dalam suatu hal kebaikan, zakaro, temannya itu akan mengingatkan. Wa in zakaro, ketika sudah ingat, aanatun, tolong. Kok aanatun ini kita ngomong apa? Aanatun. Napa aanahu? Jawab ini. Aanatun. Amin. Aanahu. Wah, kasus kita beri cetakan banyak yang salah. Apabila kita terlupa, maka teman kita itu bisa mengingatkan. Maka teman itu tertolong akhirnya. Tidak terjerumus dalam hal-hal yang jelek. Para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini kita sampai ke akhir bab kedua. Nah, insya Allah besok akan kita teruskan di bab yang ketiga, yaitu tentang adabnya seorang muta'alim kepada gurunya. Nah, kita belum masuk kepada adabnya guru ini. Nah, baru adabnya murid sama dirinya sendiri, kemudian adabnya murid seterusnya. Alhamdulillah kita sudah dulu sampai Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Angga Satria atas ilmu-ilmu yang disampaikan daripada keterangan kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yang mana kita sudah memasuki sudah selesai bab sendiri, banyak sekali ya adab-adabnya. Mungkin dari segi makanan tadi mungkin Syekh Hasyim Asy'ari ini menghimbau kepada para santri itu tidak terlalu boleh untuk banyak-banyak makan yang enak-enak. Salah satunya seperti itu. Dan yang pastinya tidak boleh berteman dengan sembarang teman. Kalau zaman kita dulu, zaman saya dulu waktu masih kecil itu, teman-teman yang setiap harinya suka mengajak main-main, ayo main rampok-rampokan, curi-curian, akhirnya mencuri betulan di kebun seperti itu. Kalau sekarang mungkin teman-teman yang apa ya, karena zamannya zaman gadget ya, mungkin teman yang sering ngajak ayo kita mabar, jadi ke pojok sini, ke pojok sana, ke pojok situ, itu tujuannya hanya mabar saja. Mabar apa itu, main game bareng itu, main bareng. Karena ya memang bisa melupakan waktunya belajar. Akhirnya orang tuanya itu nyari-nyari, kemana anak saya? Dicari-cari, ternyata mabar sama temannya. Beda zaman, beda yang dilakukan. Saya kira Manggarai Barat, Ustaz. Ya, mungkin untuk selanjutnya sesi tanya jawab dari keterangan atau sharing, diskusi ya, dari keterangan-keterangan yang sudah disampaikan tadi, atau sharing tentang fikih ya, monggo dari sahabat-sahabat semuanya mungkin yang ingin sharing silahkan. Ya, belum ada yang angkat tangan. Nah, ini saya mau
saya mau sharing sama tentang Al-Quran Ustaz. Maksudnya mau sedikit tanya, mungkin bisa jadikan diskusi kita ya. Ini di dalam sholat gitu ya, di dalam sholat itu kita makmum itu biasanya baca Al-Fatihah itu membarengi imam, artinya setelah imam atau gimana itu? Yang berdiri saja bagi makmum. Monggo. Ustaz Imam. Menawi enten anu bagi makmum. Bagi makmum. Fatihah. Pembacaan Al-Fatihah makmum. Soalnya saya hanya apa dulu saya itu kan setelah Al-Fatihah baru Al-Fatihah. Nah, yang saya kurang yakin itu membarengi imam. Caranya bagaimana? Itu saya pernah dengar di situ, saya betul-betul kurang wawasan di situ. Bisa dibantu juga Ustaz Soleh mungkin. Monggo dari Ustaz Soleh. Kurang jelas. Suaranya nggak jelas, mungkin diulang lagi. Begini Ustaz, bagi makmum saat jamaah itu apa? Membaca Al-Fatihahnya itu setelah imam atau kita barengi dengan imam gitu. Tata caranya. Atau boleh semua seperti itu. Nah, atau cukup mendengarkan itu sudah dianggap membaca kan? Bagaimana itu? Monggo kita sharing. Mas Imam, monggo tanggapannya gimana? Bacaan dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba menanggapi dari pertanyaan dari Ustaz Rangga tadi bahwa Fatihah atau Fatihah kan termasuk dari rukun dari sholat. Nah, sholat. Jadi tidak sah sholatnya baik imam atau makmum yang tidak membaca Fatihah. Terus dalam kondisi pertanyaan nanti adalah posisi makmum ini baca Fatihahnya seperti apa? Nah, sejauh yang saya ketahui itu kita itu wajib, yang pertama kita wajibnya itu mendengarkan Fatihahnya dari imam. Jadi waktu imam membaca Fatihah kita dengarkan dulu. Nanti setelah imam baca surat, giliran kita yang baca Fatihahnya. Seperti itu. Imam itu ya. Yeah. Amin bareng-bareng itu. Amin bareng. Imam kan baca surat yang sunnah, baru kita yang makmum baca Fatihah. Nah, itu. Jadi kita wajibnya mendengarkan Fatihahnya imam dulu. Jadi jangan baca Fatihahnya makmum berbarengan dengan Fatihahnya imam. Tuh. Jadi wajibnya makmum itu mendengarkan Fatihahnya imam dulu. Setelah imam rampung atau selesai baca Fatihah, baru kita makmum yang baca Fatihah. Itu. Ya, matur. Ada tambahan mungkin dari monggo dari Ustaz yang lainnya mungkin. ada mungkin problem lain untuk diskusikan.
Ya, monggo Ustaz. Baik. Ustaz Soleh. Ada tambahan dari Ustaz Soleh? Silakan Ustaz Soleh. Mungkin menambahi saja. Memang apa yang disampaikan Mas Imam tadi benar, bahwa sebaiknya makmum mendengarkan ketika imam membaca suratul Fatihah atau Ummul Quran. Terus kemudian di mana, kapan makmum bisa membaca Fatihah? Sebenarnya dalam tuntunannya itu setelah membaca Fatihah dan amin bersama-sama, itu ada jeda sebelum membaca surat. Nah, di situ tempat makmum membaca Fatihah dan dibaca tidak di dalam hati ya, sekiranya telinga kita sendiri mendengar atau tidak sampai mengganggu yang lain. Tapi ketika imam membaca surat kok belum selesai ya, diselesaikan apa. Jadi itu tempatnya, karena dalam Al-Quran ada wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibaca Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik. Kita harus memperhatikan wa ansitu. Oh iya. Termasuk ini Ustadz ya, apa? Surat pendeknya imam itu kita nggak boleh bareng saat kita baca Quran. Pas jeda setelah amin itu ya berarti ya. Iya, kan biasanya imam ambil nafas. Nah, kecuali kebetul pas terawih begitu kan langsung cepat karena buru-buru cepat. Kan cepat langsung kan. Kalau yang sholat fardu sebaiknya imam mengambil nafas, memberikan kesempatan kepada makmum membaca Fatihah. Seperti itu. Nah, ini termasuk ini juga. Apa memang harusnya imam ini memberi jeda? Kalau saya lihat di TV memang seperti itu, ada jeda memang kan. Iya. Dan jedanya agak lama. Sebaiknya memberi jeda. Di sini kan. Kalau sebagian nggak kasih jeda gimana, Ustaz? Sebagian imam tuh nggak kasih jeda untuk kita baca Al-Fatihah. Langsung gitu. Ya, gimana itu? Nggak apa-apa, pas barengan imamnya baca surat nggak apa-apa. Itu surat nggak apa-apa. Yang penting tidak bareng dengan imam membaca Fatihah. Al-Fatihah. Oke, siap. Terima kasih Ustadz Imam, Ustadz Soleh jawabannya. Oke, ada sedikit tambahan dari saya. Mungkin kalau pas imamnya membaca Fatihah dan surah, kita sebagai makmum cukup mendengarkan saja, itu mungkin sudah sah ya. Surah Al-Fatihah atau Al-Fatihah? Artinya kita sebagai makmum tidak membaca Al-Fatihah setelah bacaannya imam. Jadi cukup mendengarkan saja. Mana? Nah. Tidak apa-apa. Pernah dengar katanya kalau tentang surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah surah yang pendek yang setelah surah Al-Fatihah yang sunnah. Surah Al-Fatihah itu yang hukumnya fardu dalam sholat ditanggung imam. Saya juga pernah dengar itu. Tapi kalau tidak salah itu untuk Al-Fatihahnya makmum itu ditanggung imam ketika kita mepet mau masbuk. Kalau tidak salah itu yang kita hanya menangi ruku, nah itu Al-Fatihahnya ditanggung imam. Nanti kita ingat kita
rincikan lagi. Jadi kita kita bahas lagi besok pagi ya. Menarik ya. Tantangan untuk ada sesuatu yang paham lagi. Makmum tetap harus membaca Fatihah, Ustaz. Kecuali makmum masbuk. Yang saya tingkat imam untuk masbuk ya. Tempat masbuk ya, bukan imam. Cukup, sangat cukup. Ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin ada yang ingin dibahas lagi. Monggo Ustaz, Mas Haryono. Ini ada poll ini, bisa saja nih poll siapa ya Allah. Oh, Pak Polisi. Iya. Yang di Mas Andre. Ini poll Andre nih. Monggo poll Andre. Karena nggak kelihatan kameranya itu. Sambil bertugas mungkin beliau. Iya, alhamdulillah. Masar. Buatan. Cukup kita tutup pertemuan pada pagi hari ini karena sudah tidak ada sesuatu yang ingin dibahas lagi. Dan tentunya sebelum kita tutup bersama-sama perjumpaan kita, kita baca dulu, kita tutup dulu dengan pembacaan doa kafaratul majlis dan juga hamdalah. Doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul qali. Apabila ada kesempatan mohon untuk melakukan dan selalu berdoa Allah SWT. Kita mendapatkan ilmu yang dari taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.